Kedatangan si bule. Elena Wilson baru saja mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda sore itu. Udara Aceh terasa lebih lembab daripada Texas, dan bau tanah basah setelah hujan langsung menyergap hidungnya begitu pintu pesawat terbuka. Gadis berusia 25 tahun itu menarik koper kecilnya sambil mengikat rambut pirangnya agar tidak berantakan. Tingginya hampir 170 cm. Kulitnya putih pucat, dan matanya biru terang. Di tengah kerumunan penumpang yang mayoritas berkulit sawo matang dan berpakaian tertutup, dia langsung jadi pusat perhatian. Elena bukan turis biasa. Dia datang atas nama sebuah organisasi kemanusiaan Kristen kecil dari Amerika bernama Hope Water Project. Tugasnya sederhana, membantu memperbaiki sumur dan instalasi air bersih di beberapa desa di Aceh Barat yang masih kesulitan air setelah banjir kecil 3 bulan lalu. Masa tugasnya hanya 6 bulan. Tapi Elena sudah mempersiapkan diri dengan matang. Dia membawa baju-baju panjang, beberapa kerudung warna netral, dan bahkan sudah belajar salam, Assalamualaikum, meski pengucapannya masih kaku. Hari pertama di Banda Aceh, Elena langsung dijemput koordinator lokal bernama Pak Tarmizi. Mereka menginap semalam di rumah kontrakan sederhana di Gampong Jawa, tidak jauh dari Masjid Raya Baitur Rahman. Rumah itu kecil, 2 kamar, lantai keramik, dan ada halaman sempit di depan. Elena mendapat kamar sendiri, sementara 2 relawan lain dari Filipina tidur di ruang tamu. Malam itu dia hanya bisa tidur sebentar, karena suara adzan subuh dari masjid besar terdengar sangat keras di telinganya yang belum biasa. Pagi hari berikutnya, Elena mulai bekerja. Timnya berangkat ke Aceh Barat dengan mobil pick-up butut. Selama perjalanan 2,5 jam, dia melihat pemandangan yang bikin dadanya sesak. Masih banyak rumah panggung yang miring karena gempa lama, sawah hijau yang luas, dan anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Sesekali terlihat spanduk besar bertuliskan hukuman cambuk untuk pelaku zina atau judi. Elena cuma diam, mencerna bahwa dia benar-benar berada di tempat yang sangat berbeda dari kampung halamannya. Setelah 3 minggu bekerja di lapangan, proyek di desa pertama selesai. Sumur bor sudah berfungsi, warga senang, anak-anak berebut foto sama, bule baik hati. Elena merasa senang bisa membantu, tapi dia juga merasa ada yang kurang. Setiap kali lewat masjid desa, dia melihat ibu-ibu duduk rapi mendengarkan ceramah. Suara laki-laki yang mengaji terdengar merdu sekali, bikin Elena penasaran. Dia bertanya pada translator lokalnya, seorang perempuan bernama Katrani. Itu Ustadz Amar yang ngisi. Beliau ustadz muda, tamat dari Al-Azhar Mesir. Suaranya bagus, makanya ramai yang datang, kata Katrani sambil tersenyum. Elena cuma mengangguk, tapi dalam hati dia ingin sekali mendengarkan langsung. Hari Jumat berikutnya, Elena sengaja minta izin ke timnya untuk belajar budaya lokal di Banda Aceh. Sebenarnya dia ingin ke pengajian mingguan di Masjid Babul Makfirah, masjid kampung yang letaknya cuma 10 menit jalan kaki dari kontrakannya. Dia memakai gamis coklat panjang yang dibeli di pasar, kerudung krem, dan sepatu flat. Sebelum berangkat, dia berdiri lama di depan cermin kecil, memastikan tidak ada rambut yang keluar. Sampai di masjid, Elena langsung grogi. Tempat wudhu perempuan sepi, hanya ada 2 ibu-ibu tua. Dia masuk ke dalam ruangan perempuan di lantai atas, duduk paling belakang agar tidak terlalu mencolok. Pengajian belum mulai. Suara anak-anak menghafal Al-Quran terdengar dari lantai bawah. Beberapa menit kemudian, suara laki-laki yang sama yang sering didengarnya dari kejauhan mulai berbicara. Suaranya tenang, dalam, dan penuh wibawa. Elena tidak mengerti semua kata-kata dalam bahasa Aceh dan Indonesia, tapi nada dan iramanya membuat bulu kuduknya merinding. Selesai pengajian, Elena tetap duduk. Dia tidak tahu harus keluar lewat mana tanpa terlihat aneh. Tiba-tiba seorang ibu parubaya mendekatinya dan bertanya dengan bahasa Indonesia campur Aceh, apakah dia butuh bantuan? Elena tersenyum canggung dan bilang dia cuma ingin mendengarkan. Ibu itu mengangguk ramah, lalu pergi. Saat Elena akhirnya turun dan keluar dari pintu samping perempuan, dia hampir menabrak seseorang. Orang itu langsung mundur selangkah. Elena mendongak, dan matanya bertemu dengan sepasang mata hitam yang tajam tapi lembut. Laki-laki di depannya memakai baju koko putih bersih, sarung hitam, dan kopiah hitam kecil. Tingginya sekitar 180 cm. Badannya tegap, kulitnya sawo matang, dan ada janggut tipis rapi di dagunya. Wajahnya tampan, tapi bukan tampan model iklan.
lebih ketampan yang bikin orang langsung hormat. "Assalamualaikum, Mbak. Maaf, tadi nggak sengaja," kata laki-laki itu dengan suara yang persis sama dengan yang tadi berceramah. Elena langsung salah tingkah. Waalaikumsalam. "Nggak apa-apa," jawabnya terbata-bata. Laki-laki itu tersenyum kecil. "Mbak dari tim relawan ya? Saya Amar, yang tadi ngisi pengajian." Elena mengangguk cepat. "Iya, saya Elena. Dari Amerika. Tadi suara Ustadz bagus banget, makanya saya penasaran datang." Amar mengangguk sopan, tapi matanya tidak berani terlalu lama menatap wajah Elena. "Terima kasih. Kalau Mbak mau belajar agama Islam atau budaya Aceh, boleh kapan-kapan datang lagi. Kami terbuka untuk siapa saja." Elena tersenyum lebar tanpa sadar. "Beneran boleh? Saya takut ganggu." "Sama sekali nggak ganggu. Malah senang ada yang mau belajar," jawab Amar tenang. Mereka hanya berbincang sebentar. Amar bertanya sekilas tentang proyek air bersih. Elena cerita sedikit tentang pekerjaannya. Setelah itu Amar pamit karena ada yang memanggil dari dalam masjid. Elena pulang dengan langkah ringan. Sepanjang jalan, wajah Amar terus muncul di kepalanya. Dia menggeleng kuat, mencoba mengusir pikiran itu. Malam itu Elena berbaring di kasur tipisnya. Dia memandang langit-langit kamar kontrakan sambil memegang salib kecil yang selalu dipakainya di leher. Hatinya berdegup aneh. Dia tahu dia baru saja bertemu seseorang yang berbeda. Bukan karena Amar Ustadz, bukan karena Amar ganteng, tapi karena ada sesuatu di mata dan cara bicara Amar yang membuatnya merasa kecil sekaligus aman di saat yang bersamaan. Elena menarik napas panjang. "Elena, jangan gila. Dia Ustadz, kamu misionaris." "Stop," gumamnya pada diri sendiri. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Aceh, Elena sulit tidur. Di luar, suara adzan Isya dari Masjid Raya terdengar lagi, menggema sampai ke kontrakannya. Dan tanpa disadari, Elena mulai tersenyum sendirian di kegelapan. Hari-hari yang berulang. Setelah pertemuan pertama itu, Elena mulai mencari alasan untuk sering lewat Masjid Babul Maghfirah. Awalnya dia bilang pada tim relawannya kalau dia ingin belajar bahasa Indonesia lebih dalam, padahal yang dia pelajari cuma beberapa kalimat salam dan terima kasih. Setiap hari Jumat sore, dia pasti sudah duduk di sudut ruangan perempuan, memakai gamis yang sama supaya tidak terlalu mencolok. Kerudungnya semakin rapi, rambut pirangnya sama sekali tidak kelihatan lagi. Amar selalu tahu kalau Elena datang. Dari mimbar, dia bisa melihat bayangan kerudung krem di paling belakang lewat celah tirai pemisah. Suaranya tetap tenang saat berceramah, tapi jantungnya kadang berdegup lebih cepat. Setelah pengajian selesai, dia selalu menyempatkan diri turun sebentar, menyapa para jamaah perempuan lewat pintu samping, dan berhenti lebih lama kalau Elena masih ada di sana. Mereka tidak pernah ngobrol lebih dari 5 menit. Tapi 5 menit itu cukup membuat Elena pulang dengan senyum yang susah dihapus. Hari Senin sampai Kamis, Elena tetap sibuk di lapangan. Dia mengawasi pengeboran sumur baru di desa Meunasah, mengangkat pipa bersama warga, dan bermain sama anak-anak kecil yang selalu minta difoto. Tapi pikirannya sering melayang ke hari Jumat. Dia mulai membiasakan diri memakai jam tangan hanya untuk menghitung hari menuju pengajian Amar. Amar sendiri mulai gelisah. Setelah mengajar di madrasah pagi hari, dia biasanya duduk di teras rumahnya yang sederhana di belakang masjid, membaca buku atau menyiapkan materi. Tapi sekarang bukunya sering terbuka di halaman yang sama berjam-jam. Dia tahu dia tidak boleh terlalu memikirkan Elena, apalagi Elena bukan muslimah. Tapi setiap kali ingat senyum Elena yang lebar dan mata birunya yang jernih, dadanya jadi sesak. Malam hari dia tambah rakaat sholat sunnah, minta dijauhkan dari fitnah. Tapi tetap saja, nama Elena muncul di kepalanya saat sujud terakhir. Suatu hari Elena memberanikan diri mengirim pesan WhatsApp ke nomor yang diberikan Amar waktu itu. Isinya sederhana, hanya mengucapkan terima kasih karena boleh ikut pengajian dan bertanya apakah boleh bertanya hal-hal tentang Islam lewat chat. Amar membaca pesan itu berkali-kali sebelum membalas. Dia mengetik panjang, lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Akhirnya dia hanya menjawab singkat, "Boleh, tapi hanya seputar ilmu agama, dan sebisa mungkin tidak malam hari." Sejak itu mereka mulai bertukar pesan. Elena sering mengirim voice note dengan pengucapan Arab yang masih ngaco. Amar membalas dengan voice note panjang, menjelaskan arti ayat,
cara baca yang benar, dan kadang-kadang cerita kecil tentang kehidupan di Aceh. Elena mendengarkan voice note itu berulang-ulang sampai hafal. Suara Amar yang dalam dan tenang membuatnya merasa aman, seperti ada orang yang benar-benar peduli padanya di tengah tempat yang masih asing. Lambat laun pesan mereka jadi lebih sering. Elena mulai cerita tentang keluarganya di Texas, tentang gereja kecil tempat dia dibesarkan, tentang ayahnya yang pendeta dan ibunya yang selalu menyanyi lagu rohani saat masak. Amar hanya mendengarkan, jarang cerita tentang dirinya sendiri. Tapi suatu malam Elena berhasil membuatnya bicara. Amar akhirnya bercerita bahwa dia yatim sejak SMP, dibesarkan nenek, dan pergi ke Mesir dengan beasiswa karena tidak punya biaya. Elena mendengarkan sampai voice note terakhir, lalu menangis sendirian di kamar kontrakan. Dia baru sadar betapa beratnya hidup Amar, tapi Amar tidak pernah mengeluh. Di lapangan, teman-teman Elena mulai curiga. Sarah, relawan dari Filipina yang sudah seperti kakak, sering menggoda. Sarah memperhatikan Elena sering senyum-senyum sendiri saat buka handphone, dan setiap Jumat pasti pakai gamis yang sama. Suatu malam Sarah langsung bertanya blak-blakan di kontrakan. Elena cuma bilang dia sedang belajar agama Islam dari ustadz lokal, tidak lebih. Sarah mengangguk, tapi matanya tetap curiga. Di kampung Amar, desas-desus kecil juga mulai muncul. Beberapa ibu-ibu melihat Amar sering memandang handphone lebih lama dari biasanya. Ada yang melihat Amar tersenyum kecil saat membaca pesan di teras masjid. Mereka tidak berani bertanya langsung, tapi bisik-bisik mulai terdengar. Anak-anak muda yang biasa ikut pengajian mulai bercanda memanggil Amar, Ustadz Bucin. Amar cuma tersenyum kecut, pura-pura tidak dengar. Hari semakin cepat berlalu. Elena sudah 3 bulan di Aceh. Proyek air bersihnya hampir selesai semua. Tinggal 2 desa lagi. Tapi dia mulai merasa berat meninggalkan tempat ini. Bukan karena pekerjaan, tapi karena ada seseorang yang membuat hari-harinya jadi berwarna. Setiap kali Amar mengirim voice note yang berakhir dengan, "Semoga Allah mudahkan urusan bak Elena," dia merasa ada yang hangat di dadanya. Suatu sore setelah maghrib, Elena duduk di teras kontrakan sambil memandang langit yang mulai gelap. Hujan gerimis turun perlahan. Dia membuka galeri handphone, melihat foto masjid yang dia ambil diam-diam dari jauh. Lalu dia membuka chat dengan Amar. Pesan terakhir dari Amar masuk 2 jam lalu. Hanya mengirimkan ayat pendek tentang sabar dan doa malam. Elena mengetik lama, lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Akhirnya dia memberanikan diri mengirim 1 kalimat pendek. "Aku kangen suara Ustadz kalau nggak ada voice note seharian." Pesan itu terkirim. Elena langsung panik, melempar handphone ke kasur, dan menutup muka dengan bantal. Dia menyesal setengah mati. Di ujung kota, Amar sedang duduk di musala kecil rumahnya. Handphone bergetar. Dia membaca pesan Elena sekali, 2 kali, lalu mematikan layar. Dia menarik napas panjang, menutup mata, dan bersandar ke tembok. Dadanya berdegup kencang. Dia tahu Bata sudah mulai kabur. Malam itu Amar tidak tidur. Dia sholat tahajud lebih lama dari biasa, meminta petunjuk berulang-ulang. Tapi semakin dia meminta dijauhkan, semakin jelas wajah Elena muncul di pikirannya. Di kontrakan sepi, Elena juga tidak bisa tidur. Dia memeluk salib kecil di lehernya, berdoa dalam bahasa Inggris, meminta Tuhan menjauhkan perasaan yang salah. Tapi setiap kali menutup mata, yang terdengar hanya suara Amar membaca ayat dengan lembut. Hari-hari terus berulang. Jumat datang lagi. Elena kembali duduk di sudut masjid dengan jantung berdegup kencang. Amar naik mimbar seperti biasa. Tapi kali ini suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. Mereka belum saling bicara langsung tentang pesan malam itu. Tapi keduanya tahu, sesuatu sudah berubah, dan tidak ada jalan kembali ke belakang. Titik balik. Hujan turun deras malam itu. Langit Banda Aceh seperti robek. Elena baru saja keluar dari masjid setelah Isya berjamaah. Kerudungnya sudah basah separuh karena lupa bawa payung. Dia berdiri di bawah atap teras masjid sambil memandang jalan yang banjir kecil. Bingung mau pulang jalan kaki atau nunggu reda. Lampu jalan kuning berkedip-kedip. Motor lewat dengan cipratan air, dan petir sesekali menyambar jauh di atas laut. Amar keluar dari pintu laki-laki sambil memegang payung hitam besar. Dia melihat Elena sendirian, langsung mendekat tanpa banyak pikir. Payung dibuka lebar, lalu diangkat ke atas kepala Elena. Mereka berdiri berdampingan,
Tapi jaraknya tetap 1 meter seperti biasa. Amar hanya mengangguk kecil, tidak bicara apa-apa. Elena juga diam. Tapi jantungnya langsung berdegup kencang hanya karena bau sabun colek dan minyak kayu putih dari baju Amar tercium jelas. Hujan tidak kunjung reda. Jalan di depan masjid sudah jadi sungai kecil. Amar akhirnya mengambil keputusan. Dia menunjuk motor bututnya yang diparkir di samping masjid, lalu mengeluarkan jas hujan cadangan dari bawah jok. Jas hujan itu besar, cukup untuk 2 orang kalau dipakai bareng. Elena ragu sebentar, tapi kakinya sudah basah dan dingin. Akhirnya dia mengangguk pelan. Amar menyalakan motor, Elena naik di belakang dengan hati-hati. Tangannya hanya memegang pinggir jok, tidak berani pegang pinggang Amar. Sepanjang perjalanan 5 menit ke kontrakan, mereka tidak bicara sama sekali. Suara hujan dan motor saja yang terdengar. Amar mengendarai pelan supaya tidak licin. Sesampainya di depan kontrakan, lampu ruang tamu sudah mati, artinya teman-temannya belum pulang atau sudah tidur. Elena turun, jas hujan dilepas, lalu mengembalikannya ke Amar. Hujan masih deras. Elena berdiri di teras kecil, Amar tetap di atas motor dengan payung terbuka. Mereka saling pandang beberapa detik. Elena merasa ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Tanpa pikir panjang lagi, kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Aku jatuh cinta sama kamu, Amar. Kalimat itu terdengar jelas meski hujan deras. Amar langsung membeku. Payung di tangannya miring sedikit. Air menetes ke bahunya. Matanya melebar. Napasnya terhenti beberapa detik. Elena menunduk. Pipinya panas meski tubuhnya dingin. Dia menyesal langsung setelah mengucapkan, tapi sudah terlambat. Amar menurunkan payung perlahan. Dia mematikan mesin motor, lalu turun. Kakinya melangkah mendekat sampai jarak tinggal 2 langkah. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak lepas dari mata Elena. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu bicara dengan suara yang sedikit serak. Aku juga sudah lama merasakan hal yang sama, Elena. Tapi ini salah. Kita beda agama, beda dunia. Aku Ustadz, kamu Kristen. Kalau ini diteruskan, kita berdua akan hancur. Elena mengangkat wajah, air mata sudah bercampur air hujan di pipinya. Dia menggeleng pelan. Amar melanjutkan dengan suara yang semakin berat. Satu-satunya jalan kalau kita mau bersama, adalah kamu masuk Islam. Aku nggak akan nikah kalau pasanganku tidak muslim. Itu prinsipku. Kalau kamu nggak mau atau nggak sanggup, lebih baik kita berhenti sekarang sebelum terlalu dalam. Elena hanya diam. Dadanya sesak. Dia tahu jawaban Amar sebelum ditanya. Tapi mendengar langsung tetap terasa seperti ditusuk. Hujan masih mengguyur, petir menggelegar lagi. Amar menunggu jawaban, tapi Elena cuma mengangguk kecil. Lalu masuk ke dalam rumah tanpa kata lagi. Pintu ditutup pelan. Amar berdiri sendirian di bawah hujan beberapa menit. Lalu naik motor dan pergi. Malam itu Elena tidak tidur sama sekali. Dia duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menangis sampai tenggorokan kering. Salib kecil di lehernya digenggam erat. Dia berdoa dalam bahasa Inggris, meminta petunjuk, tapi tidak ada jawaban yang jelas. Di sisi lain kota, Amar sholat tahajud sampai 4 kali, sujudnya lama sekali, air mata menetes ke sajadah. Dia tahu dia baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. 2 hari berikutnya mereka tidak saling chat. Elena tetap kerja di lapangan, tapi wajahnya pucat dan matanya sembab. Sarah dan tim lain mulai khawatir, tapi Elena bilang cuma kecapean. Amar juga menghilang dari pengajian mingguan, digantikan ustadz lain. Warga mulai bertanya-tanya, tapi tidak ada yang tahu penyebabnya. Hari Rabu malam, Elena memberanikan diri mengirim pesan lagi. Hanya 1 kalimat, bisa kita ketemu sekali lagi? Aku mau bicara langsung. Amar membaca pesan itu saat sedang ngajar anak madrasah. Dia menutup handphone, lalu melanjutkan mengajar dengan wajah datar. Tapi setelah kelas selesai, dia membalas, besok sore di Pantai Lhoknga, dekat warung Pak Muis yang sepi. Jam 5. Keesokan harinya Elena memakai baju tertutup paling bagus yang dia punya, gamis abu-abu panjang dan kerudung putih. Dia naik angkot sendirian ke Lhoknga. Pantai itu sepi karena bukan akhir pekan. Ombak besar, angin kencang, dan langit mendung. Amar sudah menunggu di bangku kayu dekat warung kecil, memakai jaket hitam dan sarung.
Mereka duduk berjauhan, sekitar 1 meter. Elena bicara duluan. Dia bilang dia tidak bisa berhenti memikirkan Amar, tapi dia juga tidak bisa membayangkan meninggalkan Yesus. Iman Kristen sudah jadi bagian hidupnya sejak kecil. Ayahnya pendeta, ibunya guru sekolah minggu. Masuk Islam artinya memutus semua itu. Dia takut. Amar mendengarkan tanpa memotong, matanya tertuju ke laut. Setelah Elena selesai, Amar bicara pelan. Dia bilang dia juga takut. Takut dosa. Takut nama baiknya hancur. Takut keluarganya malu. Tapi dia lebih takut kehilangan Elena untuk selamanya. Dia ulangi lagi satu-satunya jalan. Elena harus masuk Islam dulu kalau mau jadi istrinya. Amar tidak akan memaksa. Tapi dia juga tidak akan menikah dengan non-muslim. Mereka diam lama sekali. Angin laut menerpa wajah mereka. Elena menangis lagi, kali ini tanpa suara. Amar menunduk, tangannya mengepal di atas lutut. Akhirnya Elena berdiri, mengusap air mata, lalu mengangguk kecil. Dia bilang dia butuh waktu untuk mikir. Amar juga berdiri, tapi tidak mendekat. Mereka hanya saling pandang beberapa detik. Lalu Elena berbalik dan pergi meninggalkan pantai. Amar tetap berdiri di tempatnya sampai matahari tenggelam. Dia memandang punggung Elena yang mengecil di kejauhan, lalu menunduk dan menutup mata. Di dalam hatinya, dia sudah tahu jawaban Elena kemungkinan besar adalah tidak. Tapi dia tetap berharap, meski harapan itu terasa semakin tipis. Malam itu Elena kembali ke kontrakan dengan mata bengkak. Dia langsung masuk kamar, mengunci pintu, dan duduk di lantai lagi. Salib kecil di lehernya digenggam erat sampai meninggalkan bekas merah di telapak tangan. Di rumahnya yang kecil di belakang masjid, Amar duduk di musala sendirian sampai subuh. Sajadahnya basah karena air mata yang tidak mau berhenti. Titik balik sudah terjadi. Cinta mereka sudah diucapkan keras-keras. Tidak ada lagi jalan mundur. Yang tersisa hanya satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah Elena sanggup meninggalkan iman yang membesarkannya demi laki-laki yang dicintainya? Tekanan dari dua belah pihak. Seminggu setelah pertemuan di Lhokna, berita sudah mulai bocor seperti air dari ember retak. Pertama dari pihak kampung. Seorang ibu muda bernama Nuraini kebetulan lewat kontrakan Elena malam itu saat Amar mengantar dengan motor. Nuraini langsung cerita ke tetangga. Tetangga cerita ke yang lain. Dan dalam 3 hari seluruh Gampong tahu ada bule sering diantar ustadz mereka. Di warung kopi, bapak-bapak mulai bisik-bisik. Ada yang bilang Amar sudah mulai goyah. Ada yang bilang bule itu sengaja mau rusak agama anak muda. Beberapa anak muda yang biasa ikut pengajian mulai menjauh, takut kena imbas. Puncaknya hari Kamis malam, Amar dipanggil ke rumah Tuha Peut Gampong, Pak Ibrahim. Rumah kayu besar itu penuh sesak. Ada 5 orang tua adat dan 2 ustadz senior. Amar duduk di tikar dengan kepala menunduk. Pak Ibrahim bicara tegas. Kalau Amar serius mau nikah sama bule, maka bule itu harus masuk Islam dulu, syahadat di masjid, disaksikan warga. Kalau cuma main-main atau cuma pacaran biasa, lebih baik dihentikan sekarang juga, karena nama baik kampung dan masjid dipertaruhkan. Amar hanya mengangguk, tidak berani membantah. Dia pulang dengan pundak terasa berat sekali. Di sisi lain, tim relawan Elena juga mulai gelabakan. Sarah, teman sekamarnya, sudah curiga sejak lama. Suatu malam Sarah menemukan foto Amar di galeri Elena, foto candid yang diambil dari jauh di masjid. Sarah langsung lapor ke koordinator utama, Pak John, orang Amerika yang sudah 5 tahun di Indonesia. Pak John langsung telepon Elena ke ruang rapat kecil di kontrakan. Dia buka laptop, tunjukkan email dari kantor pusat di Texas. Ada laporan dari donatur besar bahwa ada relawan perempuan dekat dengan tokoh agama lokal, dan itu bisa merusak citra organisasi Kristen mereka. Pak John kasih 2 pilihan. Elena harus menjaga jarak total dari Amar, atau dia dipulangkan lebih awal dan kontraknya tidak diperpanjang. Elena cuma diam, mata berkaca-kaca, tapi mengangguk patuh. Malam harinya Elena dapat telepon dari ayahnya di Texas. Ayahnya, Pastor Wilson, sudah dengar kabar dari Pak John. Suaranya keras dan marah lewat telepon. Dia bilang kalau Elena sampai pacaran dengan ustadz, apalagi mikirin masuk Islam, dia akan malu seumur hidup di gereja. Jemaat sudah banyak yang tanya-tanya. Ibunya ambil telepon, menangis, bilang Elena adalah anak satu-satunya, jangan buat keluarga hancur. Elena cuma bisa bilang, iya, Pak, iya,
Sambil matanya basah. Telepon ditutup. Dia langsung masuk kamar dan menangis sampai pagi. Amar juga tidak tidur malam itu. Ibu Amar, Mak Weo, sudah dengar gosip dari tetangga. Mak Weo orang sederhana, tapi keras soal agama. Dia duduk di ruang tamu kecil, menunggu Amar pulang dari masjid. Begitu Amar masuk, Mak Weo langsung tanya blak-blakan apa benar dia suka sama bule. Amar mengangguk pelan. Mak Weo langsung menangis. Dia bilang dia tidak mau anaknya jadi bahan omongan kampung, apalagi sampai nikah beda agama. Kalau Elena mau masuk Islam dan serius, Mak Weo akan terima. Kalau tidak, lebih baik Amar lupain sekarang juga. Amar cuma memeluk ibunya, tidak bisa janji apa-apa. Hari berikutnya tekanan makin jadi. Di masjid, beberapa ibu-ibu mulai menjauhi tempat duduk Elena kalau dia datang pengajian. Ada yang pura-pura tidak lihat, ada yang langsung pindah bangku. Elena tetap duduk di belakang, tapi dadanya sesak. Dia tahu dia sudah jadi bahan gunjingan. Di kontrakan, Sarah dan dua relawan lain mulai menjaga jarak. Mereka tetap ramah di depan, tapi obrolan malam jadi sepi. Elena merasa seperti orang asing lagi, padahal sudah hampir 5 bulan di sini. Amar mulai jarang balas chat Elena. Kalau balas, singkat dan formal. Elena tahu Amar juga sedang tertekan. Mereka hanya sempat ketemu sekali di warung kopi kecil yang jauh dari kampung, cuma 30 menit. Amar bilang dia tidak mau Elena susah, tapi dia juga tidak bisa melawan aturan agama dan adat. Elena bilang dia sedang mikir keras soal masuk Islam, tapi setiap kali mau melangkah, bayangan ayah dan ibunya muncul. Mereka berpisah dengan wajah sama-sama pucat. 2 minggu penuh seperti neraka bagi keduanya. Elena mulai kurus, matanya sembab terus. Dia tetap kerja, tapi sering salah hitung pipa atau lupa nama desa. Sarah mulai khawatir beneran, takut Elena depresi. Amar jadi pendiam di masjid. Ceramahnya tetap bagus, tapi tidak ada senyum lagi. Anak-anak madrasah bertanya kenapa ustadz mereka murung. Amar cuma bilang lagi capek. Suatu malam Elena duduk sendirian di teras kontrakan. Dia buka handphone, lihat foto keluarga di gereja Natal tahun lalu. Ayahnya memegang Alkitab, ibunya memegang mikrofon nyanyi lagu rohani, dan Elena kecil berdiri di tengah tersenyum lebar. Air matanya jatuh lagi. Di saat yang sama, Amar duduk di musala rumahnya, buka mushaf kecil, baca ayat tentang sabar dan ujian cinta. Dia sujud lama sekali, minta kekuatan. Tekanan datang dari segala arah. Kampung, keluarga, organisasi, teman, semua menarik mereka ke arah berlawanan. Elena tahu dia harus memilih secepatnya. Kalau terus begini, dia bisa sakit beneran. Amar juga tahu kalau tidak ada keputusan cepat, nama baiknya akan hancur total di kampung yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Malam itu Elena mengetik pesan panjang untuk Amar. Isinya, dia sudah putuskan untuk belajar Islam lebih serius. Dia mau ikut kelas tahfidz khusus perempuan, mau belajar syahadat, mau coba sholat. Dia minta Amar sabar dan bantu dia dari jauh. Pesan itu terkirim jam 1 malam. Amar membacanya berkali-kali, lalu langsung sujud syukur di sajadah. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini karena harapan. Tekanan belum selesai, malah baru mulai. Tapi setidaknya sekarang ada secercah cahaya kecil di ujung terowongan gelap yang mereka jalani bersama. Elena hampir masuk Islam. Setelah malam pesan panjang itu, Elena benar-benar berubah. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun, wudhu di kamar mandi kecil kontrakan, lalu mencoba sholat subuh sendirian dengan tutorial dari YouTube. Gerakannya masih kaku, sujudnya terlalu cepat, tapi dia tidak menyerah. Setelah sholat dia duduk di lantai, membaca terjemahan Al-Quran yang dibeli di toko buku dekat pasar. Matanya berair setiap kali membaca ayat tentang rahmat Allah, karena terasa seperti ditulis khusus untuk orang yang sedang bimbang seperti dia. Amar mengatur semuanya dari jauh. Dia menghubungi Umi Salwa, guru tahfidz perempuan yang sudah tua dan sabar, minta tolong ajarin Elena privat 2 kali seminggu di rumah Umi Salwa yang hanya 10 menit dari kontrakan. Amar tidak pernah ikut masuk rumah, hanya mengantar Elena sampai gerbang lalu pergi. Di dalam, Elena belajar dari nol, huruf hijaiyah, tajwid dasar, sampai cara mengucap syahadat yang benar. Umi Salwa kagum melihat semangat bule ini, meski sering salah tetap tersenyum dan minta diulang lagi.
2 minggu pertama Elena masih ragu-ragu. Setiap kali hampir lancar baca Fatihah, bayangan ayahnya yang berdiri di mimbar gereja muncul di kepalanya. Dia sering berhenti di tengah-tengah, menangis sendirian di kamar mandi supaya Sarah tidak dengar. Tapi semakin hari, semakin banyak hal yang membuatnya mantap. Suara Amar yang mengoreksi bacaan lewat voice note, senyum Umi Salwa setiap kali Elena berhasil satu ayat tanpa salah, dan anak-anak kecil di kelas tahfidz yang memanggilnya Tante Bule dengan riang. Semua itu membuat hatinya perlahan terbuka. Amar sendiri seperti orang baru. Wajahnya cerah lagi, ceramahnya lebih berapi-api. Anak-anak madrasah bilang ustadz mereka kembali jadi ustadz yang suka bercanda. Dia mulai menabung lebih keras. Gaji ngajar madrasah ditambah honor ceramah dikumpulkan di amplop khusus bertuliskan, Walimah. Mak Wo yang awalnya masih ragu, sekarang mulai ikut senyum kalau Amar pulang membawa beras atau minyak goreng lebih banyak dari biasa. Malam-malam Amar sering duduk di teras, membayangkan hari ketika Elena berdiri di sampingnya mengenakan gamis putih di hari pernikahan sederhana. Bulan Ramadan tiba lebih cepat dari dugaan. Elena sudah bisa sholat 5 waktu meski masih sering lupa rakaat. Dia ikut tarawih di masjid perempuan, duduk paling belakang seperti biasa. Tapi sekarang ibu-ibu sudah mulai tersenyum padanya. Beberapa bahkan memberi kurma atau air mineral setelah tarawih. Elena merasa diterima, meski masih bule dan masih memakai salib kecil yang disembunyikan di bawah baju. Malam Lailatul Hadar, Elena sudah hafal syahadat panjang. Umi Salwa bilang tinggal latihan beberapa kali lagi, lalu bisa diucapkan di masjid saat malam takbiran Idul Fitri. Rencananya sederhana. Setelah sholat Id, Elena akan berdiri di depan jamaah perempuan, mengucapkan syahadat, lalu resmi jadi mualaf. Amar akan jadi wali, walau tidak boleh pegang tangan langsung. Setelah itu mereka akan ijab kabul di rumah Umi Salwa, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa saksi. Amar sudah tidak bisa tidur nyenyak lagi. Dia membeli gamis putih sederhana untuk Elena di pasar, ukuran diperkirakan dari jauh. Cincin kawin dari perak polos sudah dipesan di toko emas kecil. Mak Wo mulai membersihkan rumah, menyiapkan kamar kecil di belakang untuk calon menantu. Semua orang di kampung yang tahu rahasia ini sudah ikut deg-degan menunggu hari besar. Elena sendiri semakin tenang. Dia sudah berhenti memakai salib di leher, diganti kalung kecil bertulisan Allah yang dibelikan Umi Salwa. Setiap malam dia sholat hajat, minta diberi kekuatan untuk langkah terakhir. Dia sudah menulis surat panjang untuk ayah dan ibunya, menjelaskan keputusannya, tapi belum berani kirim. Dia berencana mengirim setelah syahadat selesai, supaya tidak ada yang bisa menghentikan lagi. Malam takbiran tiba. Masjid ramai luar biasa. Lampu-lampu warna-warni dinyalakan, anak-anak memukul beduk bergantian. Elena memakai gamis putih baru yang diantar Amar sore harinya lewat Umi Salwa. Rambut pirangnya ditutup rapi, wajahnya pucat tapi mata berbinar. Dia sudah siap. Setelah takbir selesai, dia akan naik ke lantai atas ruang perempuan, berdiri di depan mikrofon kecil, dan mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Amar sudah berada di masjid sejak maghrib. Dia memakai baju koko putih terbaik, jenggotnya dirapikan, wajahnya penuh harap. Setiap kali ada orang masuk, dia melirik ke pintu perempuan, menunggu bayangan Elena muncul. Jantungnya berdegup kencang seperti mau keluar. Jam 9 malam, handphone Elena bergetar keras di saku gamis. Layar menunjukkan panggilan dari Mom. Elena ragu sebentar, tapi akhirnya keluar dari masjid dan mengangkat di halaman yang sepi. Suara ibunya terdengar lemah, terputus-putus karena sesenggukan. Ibunya bilang dokter baru saja menelepon, kanker payudara yang awalnya stadium 2 sudah naik ke stadium 4 dalam 3 bulan terakhir. Ibunya hanya punya waktu beberapa minggu lagi, mungkin kurang. Pesan terakhir ibunya pelan sekali, Mom cuma minta satu hal, jangan tinggalkan Yesus, Nak. Mom mau mati tenang tahu anakku masih di jalan yang sama. Elena mematikan telepon. Lututnya lemas. Dia duduk di trotoar pinggir masjid sambil memeluk diri sendiri. Takbir masih menggema keras dari pengeras suara, tapi telinganya seperti tuli. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia menatap pintu masuk ruang perempuan yang tinggal 10 meter lagi, tapi kakinya tidak bisa bergerak. 1 jam berlalu. Amar mulai gelisah. Dia mengirim pesan ke Umi Salwa, bertanya kenapa Elena belum naik. Umi Salwa turun mencari, lalu kembali dengan wajah bingung.
Bilang Elena tadi keluar sebentar untuk angkat telepon dan belum balik lagi. Amar langsung berjalan cepat ke halaman, mencari di antara kerumunan, tapi tidak ketemu. Elena sudah naik angkot pulang ke kontrakan. Dia masuk kamar, mengunci pintu, lalu duduk di lantai. Gamis putihnya dilepas, dilipat rapi, dan dimasukkan ke dalam tas. Dia mengeluarkan salib kecil dari laci, memakainya lagi di leher. Dadanya sesak, napasnya tersengal. Dia tahu dia baru saja membuang kesempatan yang sudah dia bangun berbulan-bulan hanya dalam satu panggilan telepon. Di masjid, takbir selesai. Orang-orang mulai pulang. Amar masih berdiri di depan pintu perempuan sampai lampu masjid dimatikan satu persatu. Dia tahu Elena tidak akan datang lagi malam ini. Harapan yang selama sebulan terakhir membesar di dadanya, tiba-tiba runtuh seperti rumah kartu kena angin. Malam takbiran yang seharusnya jadi malam bahagia, berubah jadi malam paling sepi dalam hidup mereka berdua. Pilihan yang menyakitkan. Pagi hari raya Idul Fitri, masjid masih ramai suara takbir, tapi hati Amar sudah kosong. Dia tetap sholat Id di saf depan seperti biasa, tersenyum kalau disapa warga, tapi matanya terus melirik ke arah ruang perempuan. Elena tidak ada. Umi Salwa hanya menggeleng pelan dari jauh. Amar tahu semuanya sudah selesai tanpa perlu kata-kata lagi. Elena sendiri tidak keluar kamar seharian. Sarah mengetuk berkali-kali, membawa ketupat dan rendang dari warga sekitar, tapi Elena cuma bilang sedang sakit kepala. Dia berbaring di kasur, memandang langit-langit, tangan memegang salib kecil di leher. Tiket pesawat ke Texas sudah dia pesan lewat aplikasi malam tadi, berangkat 3 hari lagi. Ibunya semakin lemah. Dokter bilang hanya tinggal hitungan minggu. 2 hari berikutnya Elena menghabiskan waktu membereskan barang. Gamis-gamis yang sudah terbeli banyak dia lipat rapi, dimasukkan ke kardus, lalu diberikan ke Katrani, translator lokal yang selalu baik padanya. Al-Quran terjemahan yang penuh coretan pensil dia simpan di tas kecil. Tidak sanggup dibuang tapi juga tidak sanggup dibawa pulang. Salib kecil kembali dipakai terang-terangan, tidak disembunyikan lagi. Amar tetap mengajar seperti biasa, tapi warga sudah bisa merasakan ada yang berbeda. Suaranya masih bagus, tapi tidak ada semangat lagi. Anak-anak madrasah yang biasa bercanda sekarang cuma diam kalau ustadz mereka lewat. Mak Weo di rumah sering melihat Amar duduk sendirian di musala sampai larut. Sajadah basah tanpa suara. Malam sebelum Elena berangkat, dia memberanikan diri mengirim pesan singkat. Hanya satu kalimat, besok pagi jam 9 aku ke coffee shop Teku Umar yang halal, yang dekat lampu merah. Kalau kamu bisa datang, aku mau pamit langsung. Amar membaca pesan itu berkali-kali, lalu mematikan handphone tanpa balas. Tapi jam 7 pagi dia sudah mandi, pakai baju koko putih bersih, dan naik motor ke kota. Coffee shop kecil itu sepi pagi hari. Meja-meja kayu, AC berisik, dan bau kopi Aceh yang pekat. Elena sudah duduk di sudut paling belakang, memakai kaos lengan panjang hitam dan celana jeans, kerudung tidak dipakai lagi. Rambut pirangnya terikat ponytail sederhana. Di depannya cuma segelas air putih. Amar masuk, melihat Elena, lalu duduk di kursi berhadapan dengan jarak 1 meter. Mereka saling pandang lama tanpa bicara. Elena mulai duluan. Matanya merah. Tapi dia berusaha tersenyum. Dia bilang ibunya sudah sangat sakit. Dokter bilang tidak akan lama lagi. Dia harus pulang sekarang juga, menemani sampai akhir. Dia juga bilang dia sudah memutuskan tetap di iman Kristen. Karena itu satu-satunya cara dia bisa menghormati ibunya di saat-saat terakhir. Air mata Elena akhirnya jatuh. Dia bilang dia mencintai Amar, sangat mencintai. Tapi dia tidak sanggup mengkhianati keluarganya lagi. Amar hanya mengangguk pelan. Wajahnya datar, tapi tangannya di bawah meja mengepal keras sampai buku jari memutih. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku baju koko, Al-Quran kecil berwarna hijau dengan terjemahan bahasa Inggris. Sampulnya sudah agak lusuh karena sering dibawa. Dia letakkan di atas meja, dorong pelan ke arah Elena. Kalau suatu hari kamu rindu aku, buka ini. Aku nggak akan maksa kamu sekarang. Aku cuma mau kamu ingat, pintu selalu terbuka, katanya pelan. Elena memegang buku itu, jari-jarinya gemetar. Dia membuka halaman terakhir, ada tulisan tangan Amar dengan tinta hitam. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kalau bukan di dunia, semoga di surga. Amar. Tanpa sadar Elena berdiri, Amar juga berdiri.
Mereka melangkah mendekat, lalu berpelukan sebentar. Pelukan pertama dan terakhir. Tubuh Elena terasa dingin, tubuh Amar panas. Hanya 3 detik, lalu mereka lepaskan. Elena menangis terseduh, Amar menunduk menahan air mata. Elena ambil tasnya, berbalik, dan keluar dari coffee shop tanpa menoleh lagi. Amar tetap berdiri di tempatnya sampai bayangan Elena hilang di balik kaca pintu. Di Bandara Sultan Iskandar Muda sore harinya, Elena duduk sendirian di ruang tunggu. Al-Quran kecil itu ada di tas tangan. Dia pegang terus seperti takut hilang. Pesawat ke Jakarta delay 1 jam, jadi dia punya waktu lebih banyak untuk menangis diam-diam. Beberapa penumpang melirik, tapi tidak ada yang bertanya. Amar pulang ke rumah dengan motor pelan sekali. Dia berhenti di pinggir sawah, matikan mesin, lalu duduk di trotoar. Dia menutup wajah dengan kedua tangan, akhirnya menangis sepuasnya sampai baju koko basah di bagian dada. Tidak ada yang melihat, hanya sawah hijau dan angin sore yang lelet. Elena naik pesawat malam itu juga. Saat pesawat tinggal landas, lampu-lampu Banda Aceh mengecil di bawah. Dia memandang keluar jendela sampai semua jadi hitam. Dadanya masih sakit, tapi dia tahu dia sudah memilih jalan yang harus dijalani. Amar sampai rumah jam 9 malam. Mak Weo sudah tidur. Dia masuk musala kecil, sholat 2 rakaat, lalu duduk bersandar tembok. Dia memandang sajadah kosong di depannya, lalu pelan-pelan mengambil keputusan. Besok dia akan tetap hidup seperti biasa. Ngajar, ceramah, bantu warga. Hatinya boleh mati, tapi tugasnya belum selesai. Di pesawat yang terbang ke barat, Elena membuka Al-Quran kecil itu lagi. Dia baca ayat pendek yang pernah diajarkan Amar dulu. Suaranya berbisik di antara deru mesin pesawat. Air matanya menetes ke halaman buku, membuat tinta tulisan tangan Amar sedikit luntur. Mereka berdua tahu, mulai hari ini, hidup akan berjalan masing-masing tanpa pernah bertemu lagi. Cinta mereka berakhir di coffee shop kecil itu, di pelukan 3 detik yang terlalu singkat. Selamanya terpisah. 2 bulan setelah Elena mendarat kembali di Texas, ibunya meninggal dunia. Pemakaman diadakan di gereja kecil tempat ayahnya melayani selama 30 tahun. Elena berdiri di saf depan, memakai dress hitam sederhana, rambut pirang diikat rapi. Dia tidak menangis keras, hanya diam, mata kosong. Setelah peti diturunkan ke liang lahat, dia melempar 1 tangkai mawar putih, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu dia pindah ke apartemen kecil di kota, tidak sanggup tinggal di rumah orang tua yang penuh kenangan. Di Aceh, Amar tetap menjalani hari seperti robot. Pagi ngajar madrasah, siang bantu warga perbaiki masjid, malam ceramah keliling. Warga bilang ustadz mereka sekarang lebih pendiam, tapi ceramahnya malah semakin dalam. Banyak yang datang dari kampung lain hanya untuk dengar suaranya. Mak Weo sering melihat Amar duduk sendirian di teras sampai subuh, memandang langit tanpa berkedip. Lamaran mulai berdatangan, anak gadis tetangga, ponakan teman, bahkan anak kepala desa sebelah. Amar tolak semua dengan alasan belum siap. Setahun berlalu cepat. Elena sudah jadi koordinator tetap Hope Water Project untuk wilayah Asia Tenggara. Dia sering bolak-balik Jakarta, Manila, dan Bangkok, tapi selalu menghindari rute Aceh. Salib kecil kembali tergantung di lehernya setiap hari, tapi Al-Quran hijau kecil pemberian Amar tetap ada di laci meja kerja, terbungkus plastik bening supaya tidak berdebu. Kadang malam, kalau sedang sendiri, dia buka dan baca 1-2 ayat, lalu cepat ditutup lagi karena dadanya langsung sesak. Amar akhirnya dipaksa menikah. Mak Weo dan seluruh kampung sudah tidak tahan melihatnya sendiri terus. Sepupu jauh bernama Siti, gadis pendiam lulusan pesantren, dilamar untuknya. Pernikahan digelar sederhana di masjid, hanya 100 undangan. Amar tersenyum di foto-foto, tapi mata semua orang yang kenal dekat tahu senyum itu tidak sampai ke hati. Siti hamil 5 bulan kemudian. Amar perlakukan istrinya dengan baik, belikan apa yang diminta, antar kontrol ke bidan, tapi kalau ditanya, kamu bahagia nggak? Dia cuma diam. 3 tahun setelah perpisahan, Elena harus kembali ke Aceh. Proyek air bersih skala besar didanai donor Eropa, dan dia ditunjuk jadi kepala tim. Dia sempat menolak, tapi atasan bilang tidak ada yang lebih paham medan Aceh selain dia. Elena akhirnya setuju, tapi minta timnya menginap di hotel kota, bukan kontrakan lama.
Dia juga janji pada diri sendiri, tidak akan lewat Masjid Babul Magfirah sama sekali. Hari ketiga di Banda Aceh, proyek sudah jalan. Elena sibuk dari pagi sampai malam, rapat dengan dinas PU, cek lokasi di Aceh Besar, makan malam dengan pejabat. Tapi suatu sore, mobil dinasnya macet parah di depan Masjid Raya. Supir bilang harus mutar lewat jalan kampung, kebetulan lewat Gampong Jawa. Elena langsung tegang, tapi tidak bisa apa-apa. Mobil melaju pelan melewati kontrakan lamanya yang sekarang jadi rumah biasa. Lalu berbelok ke arah masjid kecil yang dulu jadi tempat dia pertama kali bertemu Amar. Elena melihat masjid dari kejauhan. Dia hampir minta supir cepat lewat, tapi matanya tertarik ke halaman masjid. Di sana ada Amar, memakai baju koko coklat, sedang menggendong anak kecil berusia 2 tahun yang mirip sekali dengannya. Di samping Amar berdiri perempuan hamil besar memakai gamis hijau, tangannya memegang lengan Amar. Amar tertawa lepas sambil mengangkat anak itu tinggi-tinggi. Tawa yang dulu hanya pernah Elena dengar di voice note malam-malam. Mobil masih pelan. Elena menunduk cepat, pura-pura buka laptop di pangkuan. Tapi dari sudut mata dia tetap melihat. Amar tidak tahu ada mobil dinas lewat. Dia sibuk sama keluarganya. Elena menarik napas dalam-dalam, matanya panas, tapi tidak ada air mata yang keluar lagi. 3 tahun cukup untuk mengajarinya menahan tangis di depan orang lain. Malam harinya Elena ke bandara sendirian. Proyek masih 2 minggu lagi. Tapi dia minta cuti darurat dengan alasan keluarga. Di ruang tunggu Sultan Iskandar Muda, dia duduk di bangku paling pojok. Tas tangannya dibuka, Al-Quran kecil hijau itu diambil. Sampulnya sudah lebih lusuh. Beberapa halaman lecek karena sering dibuka diam-diam. Dia buka halaman terakhir lagi. Tulisan tangan Amar masih ada meski tintanya agak pudar. Elena memandang tulisan itu lama sekali. Lalu dia mengeluarkan pulpen dari tas, menulis satu kalimat kecil di bawah tulisan Amar, hurufnya kecil dan rapi. Aku sudah bahagia di jalanku. Semoga kamu juga. Elena. Dia tutup buku itu, masukkan kembali ke tas, lalu zip tasnya rapat. Pesawat ke Jakarta dipanggil. Elena berdiri, tarik koper kecil, dan berjalan ke gate tanpa menoleh ke belakang. Lampu bandara terang, tapi wajahnya tetap datar. Di Aceh, malam yang sama, Amar pulang dari masjid setelah Isya. Siti sudah tidur, anaknya juga. Dia masuk musala kecil, duduk bersandar tembok seperti dulu. Entah kenapa malam itu dia teringat Elena lagi, lebih kuat dari biasanya. Dia buka laci kecil, ambil kotak kayu tua. Di dalamnya ada foto kecil Elena yang dulu pernah dikirim lewat chat, foto candid di pantai Lhokna. Dia pandang foto itu sebentar, lalu masukkan kembali dan tutup laci. Di luar, adzan subuh sebentar lagi berkumandang. Amar berdiri, ambil wudhu, lalu gelar sajadah. Dia sholat seperti biasa, sujudnya lama. Di sujud terakhir, tanpa suara, dia berdoa pendek. Semoga Elena bahagia dimanapun dia sekarang. Di langit yang sama, pesawat Elena sudah terbang tinggi menuju Jakarta. Bumi Aceh mengecil jadi titik-titik lampu kuning. Elena memejamkan mata di kursi 12A, tangannya memegang salib kecil di leher. Dadanya masih nyeri, tapi nyeri itu sekarang sudah biasa, seperti teman lama yang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka berdua, di dua belahan dunia yang berbeda, akhirnya benar-benar hidup terpisah selamanya. Cinta yang dulu pernah membakar habis keduanya, sekarang tinggal abu dingin yang disembunyikan rapi di sudut hati masing-masing.